Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Mukamal dengan NIM 312410461. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang pembuatan RPA web to Excel, di mana nantinya akan mengambil data dari web, khususnya Tokopedia, data pencarian di Tokopedia, lalu dimasukkan datanya ke Excel kosongan yang kita buat. Jadi yang pertama kita buat yaitu Excel kosongan terlebih dahulu, yang nantinya akan menjadi wadah untuk data dari Tokopedia. Di sini saya buat Excelnya terlebih dahulu. Di sini file Excelnya saya taruh di data perkuliahan, ini nama data dari web, lalu save. Oke, kita sudah membuat data Excel untuk wadah. Lanjut kita membuat RPA-nya, mana nanti RPA-nya akan otomatis mengambil data dari Tokopedia lalu dipindahkan ke Excel. Di sini saya menggunakan UiPath yang terbaru saat ini, yaitu versi 2006. Oke, setelah muncul dashboardnya, kita pilih new project dan proses. Yaitu kita buat nama projectnya. Di sini saya buat yaitu proses web to Excel. Jika sudah, kita bisa pilih tempat penyimpanan projectnya. Di sini saya letakkan di sama folder perkuliahan saya. Oke, kita tunggu kanvasnya dibuat. Oke, di sini kanvasnya sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat proses pertama, yaitu proses input dialog. Input dialog ini fungsinya untuk menyimpan value mengenai nama barang apa yang ingin dicari di Tokopedia nanti. Jadi di sini titelnya saya masukkan nama barang. Oke, untuk input type-nya text box karena nanti diketik, dan value enter-nya kita perlu buat dulu variabelnya. Kita klik data manager, klik kanan di sini, lalu kita buat variabel baru. Karena ini untuk nama barang, maka saya tuliskan nama variabelnya itu nama barang saja. Oke. Nah, jika sudah, kita masukkan di bagian value enter ini nama barang. Oke, input dialog sudah dibuat. Kita lanjut ke proses berikutnya, di mana nantinya RPA akan secara otomatis membuka web Tokopedia. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu website Tokopedia-nya. Oke, website Tokopedia-nya sudah terbuka. Kita kembali ke UiPath. Kita tambahkan proses di mana dia akan menggunakan web atau aplikasi kita. Maka kita gunakan proses use application or browser. Oke. Kita tunggu proses UiPath membaca aplikasi yang kita miliki. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Di bagian use application or browser ini, kita klik pada indicate target on screen. Nah, kita indikatkan ke website Tokopedia. Kita klik pada bagian sini. Nah, setelah terdeteksi, kita klik confirm. Oke, selanjutnya pada bagian do, kita tambahkan yaitu type into. Jadi nantinya dia akan mengetik pada bagian kolom pencarian di Tokopedia. Kita klik bagian sini. Oke, jika sudah terdeteksi confirm. Nah, selanjutnya pada bagian type di sini, yang diketikkan adalah data yang ada pada input dialog. Maka kita ketikkan nama barang atau nama variabel tadi. Setelah itu secara otomatis UiPath akan mengetikkan nama barang dan melakukan enter. Jadi kita tambahkan shortcut ini. Oke. Jika sudah seperti ini, kita lanjut lagi. Setelah dia melakukan pencarian nama barang, misalnya di sini yang di input user adalah Xiaomi. Nah, di sini kan udah
Di sini ada banyak nama barang, ada banyak pilihan. Nah, ini datanya nanti akan kita ambil dan diletakkan ke Excel. Jadi kita lanjut ke proses yang namanya, kita klik pada bagian sini, lalu kita klik table extraction. Nah, pada bagian table extraction ini kita bisa pilih nama barang ini. Nah, di sini ada pilihan, yaitu ambil teks atau ambil URL. Di sini kita pilih ambil teks. Oke. Nah, jika sudah, kita ubah namanya menjadi judul atau nama barang. Judul aja, judul barang. Lalu confirm. Setelah itu select lagi data yang ingin mau diambil. Kita klik pada bagian harga. Nah, di sini kita ingin mengambil teksnya. Lalu kita ubah nama variabelnya menjadi nama kolomnya menjadi harga. Setelah itu kita ingin mengambil link, dimana nantinya link ini akan menuntun ke arah barang tersebut. Nah, kita klik bagian sini dan kita ambil URL-nya. Lalu di sini kita ganti nama kolomnya yaitu alamat barang, alamat URL. Oke, jika sudah confirm, nah di sini kita sudah mendapatkan 3 data, yaitu judul barang, harga barang, lalu alamat URL barang. Jadi sudah, kita save and close. Oke, jadi di sini secara otomatis ada proses extract table data, di mana dia juga membuat variabel bernama extract data table yang skupnya itu masih di use application saja, masih di sini skupnya. Jadi nanti misalkan kita membuat proses di luar scope use application, ini variabel tidak akan terbaca. Nah, kita lanjut dulu ya, nanti akan terlihat. Setelah kita melakukan extract table data, selanjutnya kita akan menggunakan proses di mana nanti di iPad menuliskan data yang ada di extract table data ke file Excel yang kita miliki. Dan di sini kita memerlukan proses yang namanya Excel process scope. Oke, nah di Excel process scope ini kita klik 2 kali. Oke, nah di sini proses Excel process scope sudah terbuka. Kita tambahkan di bagian do ini yaitu write. Range. Nah, ini kita gunakan proses write range. Ini ada proses download package atau dependency. Sorry, untuk memastikan di sini saya coba cek lagi namanya, yaitu write data table to Excel. Nah, ini harusnya kita menggunakan ini karena data yang ada di tadi kita ambil ini yaitu berupa data table. Maka kita menggunakan proses yang namanya write data table to Excel. Nah, di sini pada bagian what to write kita pilih yaitu nama variabel tadi yang ada di sini. Dia tidak terbaca variabelnya di sini karena variabelnya scope-nya yaitu masih di use application saja. Nah, ini kita ubah dulu scope-nya menjadi main. Oke, atau global. Main sudah cukup, tapi kita pakai global saja biar bisa dipakai di mana-mana. Nah, oke, jika sudah, kita ketik di bagian sini what to write-nya, kita pilih extract data table. Nah, ini. Lalu destination-nya kita pilih Excel. Current.
Oke, destination ini kita adalah memilih di mana nantinya extract data table ini akan dipindahkan. Kita ingin mencari yaitu alamat dari sheet 1 di Excel. Kita tuliskan ini excel.sheet lalu sheet 1. Oke, di sini seperti ada yang tertinggal. Saya membuka alamat Excel saya terlebih dahulu. Oke, harusnya saya menggunakan proses yang namanya use Excel file. Di sini. Use Excel file. Oke. Setelah itu kita pilih Excel wadah yang tadi kita sudah buat. Oke, sudah kita pilih. Nah, ini kita hapus dulu, ini salah. Harusnya gunakan dulu proses yang namanya use Excel file. Nah, pada bagian ini exceptions and create if not exist itu biarkan saja terchecklist. Lalu pada bagian do ini, nah ini baru kita gunakan yang namanya write data table to Excel. Nah, di sini baru sudah terbaca file Excel yang kita miliki. Nah, di pada write to write ini masih sama, kita tuliskan extract data table, yaitu variabel dari data table yang sudah kita ambil. Dan destination-nya yaitu Excel. Biasanya dia otomatis muncul. Nah, sheet 1 ini. Setelah itu range A1. Nah, ini adalah posisi nanti datanya itu akan diketik. Jadi kita tuliskan range A1, yaitu di pojok kiri atas, berarti nanti datanya akan diketik. Nah, jika sudah seperti ini, oke, maka kita coba jalankan. Kita close dulu semuanya biar terlihat. Nah, kita jalankan. Oke, di sini ada error karakter. Kita coba cek di mana errornya. Oh, di sini. Pada bagian ini. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke. Input dialog muncul, kita misalkan ingin mencari barang gantungan kunci atau casing HP Xiaomi Redmi 4X. Kita oke. Nah, nanti RPA-nya membuka Tokopedia lalu mengetikkan casing HP Xiaomi Redmi 4X, mengambil data lalu memindahkannya ke Excel. Oke, di sini ada kesalahan saat ingin write data table to Excel, datanya tidak tertulis. Ini karena tadi saat membuka Tokopedia-nya langsung ke close karena dia sudah tidak digunakan prosesnya, langsung ke proses Excel, proses kursnya dia tetap terbuka agar data bisa diambil. Nah, maka pada bagian sini kita ubah nih di bagian option ini. Pada bagian open kita buat always, dan pada bagian close kita buat never. Jadi Tokopedia tetap terbuka dan tidak akan tertutup. Nah, ini harusnya kita stop dulu prosesnya. Oke, sudah di close. Ini juga sudah kita ubah, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini saya misalkan ingin mencari casing HP Google Pixel 5a. Oke. Nah, setelah itu akan buka Tokopedia, mengetikkan nama barang, mengambil